Ya itu kan tadi konsep-konsep Dajjal seperti itu, bahwasannya tentang HP apa segala macam, duit itu jadi fitnah Ya, terbesar ya sekarang ya. Memang kalau saat ini. kita mau mengakui ini kan, kalau secara akal itu ini adalah kemajuan Ya, teknologi itu kan seperti itu ya. ya, Karena memang kita secara tidak langsung jadi apapun kalau kita kaitannya dengan keimanan, dengan kehati-hatian itu langsung dipotong aja dengan konsep kehidupan. Memang zaman teknologi itu seperti itu kan. Nah, pertanyaan saya untuk tentang jadal ini sepertinya sangat menarik ini. eh, Ciri-ciri Dajjal itu untuk secara fisik ada nggak sih? Kan banyak yang hmm, menyebutkan bahwasannya Dajjal ini tidak ada fisiknya, mereka hanya hmm, sistem. Nah, hmm, ini yang menjadi simpang siur di masyarakat nih Kang. ya, Nah, menurut Samen ini seperti apa ini? ya. Benarnya konsep ataukah ada fisiknya ini? Monggo. Oke. Pertama, Allah itu menciptakan segala sesuatunya berpasang-pasangan dan Allah itu meliputi segala sesuatu. Dan jika segala sesuatu itu terjadi berarti Allah redho. Berarti itu sudah sunatullah. Konsep konsep Dajjal ada. Sudah tadi saya jelaskan. Terus apa lagi? Ciri-ciri nih, ciri-ciri. Eh, ciri-ciri ya. Iya. Ciri-ciri fisik Ada nggak sih kan atau banyak sistem Dajjal itu sama konsep. Sistemnya sistem seperti itu. iya, Ya yang kehidupan kita sehari sekarang itu tersistem oleh tersistem sistemnya ya. mereka. Hmm. Jadi makanya makin kesini itu kan makin data kita ini masing-masing kita ini udah record oleh Dajjal melalui apa ya tadi ponsel tadi segala macam data kita udah di sana itu udah kan jadinya apa one direction jadi satu pengawasan jadi pengennya tuh dia menjadi penguasa dunia itu sistem atau konsep. Nah ciri-ciri dari fisik Dajjalnya jadi Dajjal tuh gini tadi ada konsep ada sistem ya kan ya. Ada ruhnya dan ada juga fisiknya. Ini tuh pengaruhnya tadi tuh konsep dan sistem itu pengaruh yang dijalankan atau sistem yang akan mereka jalankan. Nah otomatis kalau ada pengaruh berarti ada yang pengendalinya kan. Iya, iya. Untuk mengendalikan sistem dan konsep tadi. Pengendalinya manusia ada. Sosok fisiknya manusia Dajjalnya ada. Secara fisik yang mana di dalamnya ini itu ada ruh Dajjal yang hinggap di dalam manusia ini. Tubuh manusia tersebut ada nanti ya. jadi bukan dibayangkan katanya matanya satu belekan terus begini pada gumpal begini enggak gitu. Kalau Dajjal kayak gitu enak bener kita bisa bilang itu Dajjal. Iya. Nggak ada istilah kita itu ngejar Imam Mahdi itu susah. Justru yang dimaksud dengan kejarlah atau carilah Imam Mahdi meskipun harus merangkak di gunung es itu karena keraguan-keraguan tadi, karena sulit menentukan mana Imam Mahdi mana Dajjal, karena Dajjal akan terlihat lebih sempurna daripada Imam Mahdi. Makanya dari dulu dibuatlah, mohon maaf saya mau nanya, pernah lihat nggak gambar pajangan atau lukisan yang melukiskan seorang Nabi Ibrahim yang mau motong Nabi Ismail, mau nyembelih Nabi Ismail, terus datang Jibril bawa pakai kuda gitu, ada sayapnya, bawa kambing. Ada kan gambar itu? Ada. Gambar-gambar seperti itu dan sejenisnya itu kan buatannya Yahudi. Yahudi. Untuk apa? Untuk melemahkan keimanan umat Islam, untuk membuat mindsetnya umat Islam itu seperti itu gitu loh. Nah, jadi sampai gambar-gambar Imam Mahdi digambarkan orang tuh pakai jubahnya itu, pakai begini begitu. Itu mohon maaf, itu tuh hati-hati. Bisa aja itu adalah bagian dari upaya-upaya mereka untuk meyakinkan nanti Imam Mahdi itu munculnya begini gitu kan. Kalau nggak begitu jangan dipercaya. Jangan dipercaya. Ya, itu nah, itu kan bahayanya kan gitu. Iya, iya. Nah, betul, artinya betul. kalau dibilang si Dajjal itu matanya katanya belekan, terus gini apa pada di sini gendol gini loh. Sampai jelek banget lah mukanya, rambutnya keriting gitu kan. Iya. Lah, sedangkan Rasulullah sendiri menyampaikan pengikut paling banyak Dajjal adalah perempuan. Perempuan itu malah justru ya Paling banyak perempuan karena pengaruh ini sama uang. ya. Lebih banyak perempuan atau laki-laki yang cinta hubud dunia? Perempuan itu. Banyak materainya itu. Perempuan lah yang akan menjadi paling banyak pengikut Dajjal. Nah, otomatis kira-kira
kalau seorang perempuan ini, kita ngomong logika aja yang saat ini fenomena ibu-ibu atau perempuan lah yang ada, kalau melihat laki-laki yang ganteng, gede, Kayak tinggi, saya ini ya. ganteng gitu kan, terus Iya, sempurna, mewah, ganteng, saya terus Pak. ahli Quran, terus luar biasa deh. Iya, Kira-kira kalau Dajjal seperti itu, nggak usah perempuan deh, Kang Surya pun mungkin akan tertipu. iya. Nah itu makanya paling banyak kan perempuan, karena begitu auranya itu begitu menarik, menarik perempuan untuk kesedot. Nah, Imam Mahdi itu tidak seperti digambarkan seperti itu di YouTube. Banyak tuh yang pakai katanya jubah hijau. Itu tuh gambaran ruh bagi yang sudah pernah melihat atau ketemu di alam ruh, dalam arti ya makrifat ya. Ya memang seperti itu gambarannya, itu pakai jubah, pakai imamah, ininya Cara ruhnya jubahnya seperti itu hijau. ya. Ya mohon maaf, saya seperti itu. Itu ruh, bukan zahir Cara fisiknya, bukanlah. Kalau seperti itu udah ketahuan. Makanya di situ Rasulullah nggak mungkin menyampaikan hadisnya yang apa namanya itu, merangkaklah walau di gunung emas, gunung es, iya, ya kan, atau salju. di bukit salju, itu loh. Nggak mungkin. Kenapa Rasulullah menyampaikan seperti itu? Karena nantinya akan seperti ini. Jadi hanya dengan ini nih, kolbu, hanya dengan kolbu, bukan hati ya. Hati itu ya fisik ini, yang kalau kita kena lever itu hati. Kalau kolbu itu adalah selaput yang menyelimuti jantung dan hati, itu kolbu. Ruh, kolbu, nafsu itu ya satu itu. Nah tapi kalau hati, jantung itu fisik, tuh beda. Nah makanya kembali lagi, secara fisik Dajjal itu ada, Cara fisik juga. sempurna, tampilannya sempurna, ganteng, gede, tinggi, menarik. Bahkan bersorban mungkin ya. Yaitu hafal Quran, Masya semua Allah. hadis Itu ya. hafal, untuk meyakinkan orang-orang bahwa saya adalah Al-Mahdi gitu kan. Terus dia pakainya itu yang ubel-ubel atau pakai Imamah. sorban, bukan cuma sorban, pakai imamah. Justru ya. Iya, seperti itu nanti. Makanya hati-hati. Makanya supaya kita tidak tertipu, saya sering menyampaikan di channelnya Kang Surya, ayo dari sekarang nih kita belajar nih. Allah, 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 Allah. Kalau kita minta pertolongan sama Allah, kira-kira Allah akan tolong kan? Tolong. Kalau ini kita jalan terus, kita sambil ngobrol, jalan terus, itu Allah akan menggiring kita. Bukan itu, Imam Mahdi itu bukan itu, yang ini. Bagi yang ininya nggak jalan, luar biasa. Makanya semalam kita membuka ya petunjuk yang saya dapatkan berdasarkan hitung-hitungan ilmu waktu, berdasarkan hitung-hitungan ilmu angka dan ilmu huruf dari Al-Quran, langsung diterapkan di Al-Quran. Itu ketemu angka-angka itu, wallahi bukan karang-karangan saya mendapatkan petunjuk begini, ya nggak perlu saya cerita prosesnya gimana, pokoknya subhanallah. Materinya kayak gitu lah Karena ya. gini, setiap saya kan ngajarin Kang Surya kemarin, Kang, Al-Quran itu sebagai petunjuk hidup. Maksudnya apa? Kamu buka Al-Quran, cari petunjuk, caranya begini, akhirnya dapat petunjuk. Itulah cara pengaplikasian Al-Quran sebagai petunjuk. Bukan cuma sebagai Al-Quran sebagai petunjuk. Apa maksudnya? Kita nggak tahu, baca juga nggak pernah. Nah, cara mentadabburinya begitu. Ya nanti suatu saat saya akan weather di sini supaya saudara-saudara juga bisa memanfaatkan atau mengaplikasikan cara mentadabburi Al-Quran seperti apa. Setidaknya biar kita kembalinya ke Al-Quran, apa-apa Kembali ke dikembalikan Al-Quran. Jangan walaupun ada hadis yang katanya sahih, tapi di Al-Quran itu ada, maka hadis itu gugur. Gitu kan, kuncinya itu. Apalagi hadis dhaif. Nah itu memang betul juga ya, karena secara Rasulullah juga pernah menyampaikan tentang Dajjal ini hanya orang-orang yang beriman yang nanti akan melihat tulisan yang ada di tubuh daripada Dajjal itu kafaro atau kafir. Ya, itu sebetulnya itu seperti apa nih Kang? Apakah memang itu ilmu ruh yang kita harus punya? Gini, sebetulnya itu perumpamaan. Nah itu seperti apa itu? Maksudnya kenapa kafaro di sini? Ya. Gini, akal apa itu nih. Itu harus dibedarkan itu. Kenapa kalau kita di sini alif lam ha gitu kan, di sini nih di kolbu ya. Terus mereka itu Dajjal itu di sini kafaro, itu maksudnya siloka, yang artinya kalau kita menyikapi segala sesuatunya hanya dengan akal saja ya, ingat akal itu kemampuannya hanya
katakanlah sebesar bumi, tapi kolbu itu seluas jagat. Jauh mata memandang lah kalau akal. Akal, tapi kalau kolbu itu sejagat Sejagat. semua. Artinya kalau kita hanya berpikir atau menganalisa sesuatu, mencari kebenaran hanya dengan ini saja, ya itu jadinya. Jadi orang-orang kritis yang wah ini kan begini, itu orang-orang kritis itulah yang akhirnya menjadi khawarij. Kritis boleh, tapi kritis yang bagaimana? Jangan mempertentangkan ayat-ayat yang mutasyabihat ya. Sesuatu yang mutasyabihat dipertentangkan. Ya kan? Terus dicari takwil-takwilnya. Itu orang-orang kayak gitu yang pakainya akal. Sehingga timbullah mana-mana yang namanya apa? Khawarij. Khawarij itu ada di mana-mana. Sekarang di Islam sendiri loh ya. Mohon maaf di NU ada, di Muhammadiyah ada, di Persis ada, di LDII ada, di Wahabi juga ada. Tuh Khawarij itu ada di mana-mana. Karena perbedaan pendapat. Nah, yang bisa menyatukan ini cuman siapa? Imam Mahdi. Karena yang namanya Khawarij itu perbedaan pendapat itu karena apa? Karena tidak ada Rasulullah saat itu, makanya muncul Khawarij. Kalau sekarang penutupnya adalah Khalifatullah Imam Mahdi sebagai Khatmul Aulia, dia yang akan menutup perbedaan itu jadi satu, ya, alamin haji nubuwah. Jadi kembali lagi nanti alamin haji nubuwah. Jadi untuk kita tahu Imam Mahdi ini atau ini pakainya ini, bukan pakai akal. Itu. Nah, memang berat untuk meyakini ini. Itulah ujian kita. Ujian kita sebagai umat akhir zaman untuk meyakini manakah konsep Dajjal, manakah konsep Imam Mahdi, ya. Itu seperti itu, luar biasa ujiannya. Disitulah makna dari kalau Sunan Kalijaga itu penekno bimbing lunyu penekno. Iya. Ini yang sekarang kita mau menentukan mana yang benar, mana yang susah, mana yang salah, gampang apa susah sekarang? Susah, karena kita hanya pakai ini Kak, gitu loh. Kalau secara akal 1 tambah 1 2, bahasa gampangnya gitu. Tapi secara kolbu belum tentu 2. Kang Surya sama istri nikah, 1 tambah 1 jadinya malah 3. Sekarang berapa? Sekarang 4. Nah, sekarang 4 malah. Masya Allah ya. Ya jadi ya kita bukan sesimpel itu saya mencontohkan, maksud saya gini. Iya. Maksudnya mengartikan, memahami segala sesuatu. Dimaksud faham itu di sini, mengerti itu di sini. Orang kalau faham itu di sini letaknya. Kalau cuma mengerti itu di sini. Itulah kafaro yang di sini. Maksudnya orang-orang yang hanya mementingkan ro'yu saja. Malah justru sekarang gini Kang, ini mau bertanya ya. Sekarang malah justru orang yang kita semuanya membawa sesuatu dengan kolbu, dengan keimanan, dengan ketulusan. Itu sekarang itu malah agak disingkirkan nih. Bahkan ada yang kalau kita membawa sesuatu ke seseorang dengan akal, dengan yang harus apa-apa itu harus masuk akal, realitas yang bisa dicerna pikiran, itu malah justru yang dipakai nih Kang. Gini kan, itu konsep seperti apa itu? Gini kan, bukankah Nabi Nuh ketika peristiwa mau banjir bandang itu mau terjadi, Nuh itu tidak bisa menolong istrinya, apalagi kita manusia biasa. Artinya apa? Sudah sunatullahnya itu istrinya Nuh itu tidak beriman pada Allah. Kita tidak bisa memaksakan istrinya Nuh untuk beriman. Yang membuat istrinya Nabi Nuh atau yang membuat kita manusia beriman atau kafir itu cuma Allah. Kita ini siapa? Jadi ketika Kang Surya membawa sesuatu untuk menyampaikan kebenaran, kemudian orang yang menerima sesuatu informasi atau apapun itu hanya menggunakan akal saja. Bukan tugasnya Kang Surya untuk terus menyelamatkan orang itu. Ya, kita serahkan pada Allah. Ya sudah, ya Allah, aku sudah menyampaikannya. Adapun untuk yang membuka hidayahnya itu Engkau, kan hanya Allah yang bisa membuka hidayah. Ya muqallibal qulub. Ya kan, yang membolak-balikan hati manusia itu Allah. Iya. Gitu. Jadi kita nggak bisa berbuat apa-apa. Gitu. Jadi secara ini
apa namanya, konsep Dajjal, ciri fisik Dajjal itu bahkan itu sangat sulit untuk dideteksi karena menyerupai orang-orang yang bisa sealim itu gitu loh, secara pakaian mungkin ya, atau kan ya keilmuan juga itu ya. ini Dajjal itu Dajjal itu ahli Quran, memahami, hafal bukan memahami, hafal Quran, hafal hadis, sholatnya rajin. Hati-hati. Makanya sulit nanti kita dikasih apa namanya, kita bingung nih. Ya Allah, ini mana yang Dajjal, mana yang Mahdi? Maka di situ merangkaklah walaupun di atas bukit licin gitu. Untuk kita meyakini gini, untuk meyakini Dajjal yang sebegitu sempurnanya, yang kelihatan zohirnya, wow ini asli, gampang banget nih, saya Dajjal, saya temuin Dajjalnya, saya temuin, karena sudah tahu enak banget langkahnya. Wah, Imam Mahdi gini, mudah amat mencapainya. Nah, untuk kita menemuin Imam Mahdi, banyak pertentangan di sini. Iya nggak ya? Iya nggak ya? Iya nggak ya? Karena orangnya begini nih, orangnya begini. Karena kita mata batin atau mata roh kita itu belum menerima, atau iman kita belum menerima, maka nggak bisa lihat secara ruh. Bukan pandang mata ini ya, bukan. Tetapi ketika Imam Mahdi palsu, nanti dia ngaku Imam Mahdi juga, Dajjal itu. Jadi Dajjal mengaku Imam Mahdi. Imam Mahdi yang asli disebut Dajjal nanti. Seperti itu nanti. Seperti ya? Itu. Ngeri kan. Nah, makanya apa? Disitulah, yuk Indonesia ini sebagai negeri yang Allah janjikan sebagai satu negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ya. Kita bersyukur. Paling banyak tuh yang terselamatkan tuh di Indonesia. Makanya ini terkait dengan pemilu, saya himbau, jangan mau terpecah belah karena perbedaan. Kita jaga persatuan dan kesatuan. Kita cintai negeri ini, ya. Kita cintai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Ya. Kita jaga Pancasila, karena Pancasila itu yang nantinya akan terus dipakai, bahkan apa? Mendunia. Masya Allah. Itu hebatnya Pancasila. Tidak percaya, monggo nanti buktikan Pancasila itu akan menjadi apa namanya, panutan untuk dunia, landasan Iya. dunia itu malah. Iya, makanya berbahagia, berbangga. Jangan, ini bukan dongeng. Seperti itu nanti diterapkan sebetulnya. Makanya apa? Kita jaga Pancasila, jangan sampai ada yang akan merongrongnya. Tuh, itulah hebatnya. Itu sunnatullah, bukan dikarang-karang, bukan karangan saya, bukan karangan para ulama yang mengetahui ini juga, tapi memang sunnatullah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke. Ya, itu ya untuk para sahabat semuanya, sambil ngopi. Ya, monggo. Bahwasanya Dajjal ini secara fisik itu bisa menyerupai secara orang alim, bahkan bisa mengaku Nabi Isa juga nanti kemungkinan besar ya. Dia kalau dengar nama Isa takut. Oh, takut. Masya Allah. Dengar nama Isa, Dajjal, panggil, wahai Nabi Isa, takut, bahasa apa guyonnya gitu, lari dia. Dengar nama Isa takut. Cuma nanti dia ini ketika Imam Mahdi mulai dimunculkan, akan ada Imam Mahdi palsu. Banyak itu. Yang paling paten satu nih, yang palsu nih, ya Dajjal itu. Makanya nanti orang-orang yang ada di golongannya dia menganggap ini adalah Imam Mahdi. Nah, yang terus dia menganggap Imam Mahdi yang asli, yang ada di golongan orang-orang yang beriman, itulah yang palsu. Itu. Jadi kanannya adalah kiri, kirinya adalah kanan. Itu Dajjal. Benarnya adalah salah, salahnya adalah benar. Iya, betul. Aslinya adalah palsu, palsunya adalah asli. Nerakanya adalah surga, surganya adalah neraka. Itu Dajjal. Betul lah, yang sangat membingungkan akhir zaman ini. Apalagi itu sudah merasuk, sistemnya sudah jadi makanan sehari-hari kita, sudah ke doktrin. Pokoknya kita ya memang harus menjaga qalbu, keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayo kita tetap bersatu, berdamai dengan siapapun ya. Mungkin hanya ini dulu aja kayak Kang ya. Nanti kita sambung lagi di lain waktu. Boleh. Ya. Itulah tadi bahwasannya tentang konsep Dajjal, ciri-ciri Dajjal.
Ya mudah-mudahan kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita selamat di akhir zaman. Amin. Ya. Waktu kemarin itu di channel Padepokan Lokajaya itu yang terselamatkan, yang tidak terselamatkan itu ada. Itu cari aja di live-nya ya, live Padepokan Lokajaya ya. Oke, terima kasih. Salam santun, salam hormat. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Oke, untuk para sahabat semuanya dimanapun kalian berada, bila mana membutuhkan jasa dan sewa rental mobil di seluruh dunia ya, di seluruh dunia. Indonesia dan Indonesia. dunia ya, sampai Malaysia juga udah ada katanya nih. Langsung aja ketik di Google www.kudaku.id ya, di semua jenis kendaraan ada. Banyak juga itu. Nasional ya. Mudah-mudahan ya kita doakan juga kudaku ini semakin melambung tinggi lah. Mudah-mudahan bisa untuk kemaslahatan umat di dunia juga nih. Ya, Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum Kawan saya itu kebetulan. warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.